isikan mohon surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas tentang mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi isikan doa Al-Fatihah yaitu adalah surat pembukaan Al-Quran. Ayat pertamanya berarti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Fatihah merupakan surah pembuka dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah yang terdiri dari 7 ayat dan surah pertama yang dibaca di surah dalam setiap rakaat sholat. Jadi tadi baru sudah ada mengenai video di grup WhatsApp kalian tentang materi kita pada hari ini. Silakan membuka kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Surah Al-Fatihah memiliki banyak nama, di antaranya Ummul Kitab, Ummul Quran, dan yang merupakan induk dari semua Al-Quran. Nama lainnya adalah As-Sabaul Matsani, yaitu 7 yang berulang-ulang karena jumlahnya surah Al-Fatihah sebanyak 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam sholat Asy-Syura atau Al-Fatihah. Bacaan beserta terjemahan surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Fatihah meliputi yaitu ayat pertama dan ketiga meyakini Allah dalam segala sifat utamanya. Ayat kedua meyakini bahwa Allah telah mencurahkan kasih sayangnya dan menciptakan serta mengatur alam semesta karena Allah adalah Sang Penguasa alam. Ayat keempat meyakini bahwa hanya Allah yang mengetahui dan menentukan hari akhir. Ayat kelima meyakini bahwa tidak ada zat lain yang patut disembah dan diminta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini berisi tentang keikhlasan, kepasangan dan totalitas. Ayat ke-6 dan ke-7, hendaklah manusia hidup dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya agar Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan umatnya ke jalan yang benar dan mudah. Rasulullah SAW mengatakan surah Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran. Arti Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan surah Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, namun sebagian ulama menganggap basmalah termasuk ayat pada surah Al-Fatihah. Sementara sebagian ulama lainnya menilai basmalah bukan sebagai bagian dari surah Al-Fatihah. Terkait pembahasan
turunnya, sebagai ulama tafsir menyebutkan surat ini turun di kota Makkah, sedangkan menurut ulama tafsir lainnya surah Al-Fatihah turun di kota Madinah. Selain membahas hal tersebut, alangkah baiknya kita juga surah Al-Ikhlas merupakan surah ke-112 dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan di kota Makkah sehingga digolongkan ke dalam surah Makkiyah. Surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Isi surah ini menegaskan tentang keesaan Allah dan menolak segala macam bentuk penyekutuan yang dilakukan manusia kepadanya. Jadi bacaan surah Al-Ikhlas adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Hanya Allah lah tempat bergantung. Dia tidak beranak serta Dia tidak pula diperanakan, dan tiada satupun yang setara dengan Dia. Dan kandungan surah Al-Ikhlas ayat pertama berbunyi, Dialah Allah yang Maha Esa, yang mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Dia satu dan tunggal, hanya Dia satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Islam tidak mentolerir kemusyrikan atau tidak mempersekutukan Allah dengan alasan apapun. Dalam ajaran Islam, orang yang mempersekutukan Allah akan mendapat dosa yang sangat besar. Ayat kedua berbunyi, hanya Allah lah tempat bergantung. Artinya semua makhluk menyandarkan diri hanya kepada Allah dalam setiap kebutuhan dan permasalahan mereka. Ayat ketiga berbunyi, Dia tidak beranak serta tidak pula diperanakan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti makhluk yang diciptakannya. Dia tidak memiliki keluarga selayaknya makhluk yang terdiri dari anak, ayah, istri ataupun ibu. Ayat keempat berbunyi, dan tiada satupun yang setara dengan Dia. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan semua makhluk. Tidak ada seorang pun tandingan dalam makhluknya yang akan menyainginya atau yang menyamai kedudukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tinggi dan Maha suci dari semua itu. Sip. Mame, silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Pak, kenapa surah Al-Ikhlas tergolong surah Makkiyah? Jadi surah Al-Ikhlas itu mengapa jadi diturunkan sebagai surah Makkiyah? Karena surah Al-Ikhlas adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surah-surah Makkiyah turun selama 12 tahun, 15 bulan, 13 kali, dimulai pada tanggal 17 Ramadan Februari 610 Masih saat Nabi berusia 40 tahun. Untuk ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, bagaimana tidak bisa dipahami? Ada lagi yang bertanya? Silakan. Jadi kandungan pokok surah Al-Fatihah menurut Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam kitab tafsirnya mencatat sedikitnya terdapat 4 kandungan pokok yang ada di dalam Al-Fatihah. 4 kandungan pokok surah Al-Fatihah merupakan pembuka bagi kitab suci Al-Quran, yaitu yang pertama, ilmu usul atau prinsip agama. Arti Al-Fatihah mengandung pokok ilmu pengetahuan. Ilmu usul yang berisi prinsip-prinsip agama mencakup masalah ketuhanan, kenabian, dan kebangkitan hari kiamat. Secara umum, ilmu usul berkaitan dengan keyakinan dan keimanan manusia. Yang kedua, ilmu furu' atau cabang-cabang agama. Arti surah Al-Fatihah juga mengandung pokok ajaran ilmu furu'. Ilmu ini merupakan ilmu cabang yang menjadi turunan dari ilmu usul itu sendiri. Nama lain dari ilmu furu' adalah ilmu syariat. Syariat berupa ibadah merupakan materi paling agung, baik ibadah sosial melalui harta maupun ibadah individual. Kedua jenis ibadah ini memiliki cabang berbeda dalam masalah kehidupan, yakni masalah muamalah dan masalah perkawinan. Yang ketiga, ilmu tasfir, amalat atau ilmu akhlak, mengandung pokok pelajaran ilmu akhlak. Ilmu akhlak sebagaimana namanya adalah ilmu untuk menuju kesempurnaan. Ilmu ini berisi dengan bentuk, salah satunya adalah istiqamah pada sebuah jalan yang diungkapkan melalui kiamat. Yang keempat, ilmu sejarah. Ilmu sejarah mengandung ajaran pokoknya sejarah. Ilmu sejarah di sini maksudnya adalah ilmu kasat atau cerita-cerita mengenai umat terdahulu. Paham anak yang Bapak jelaskan tadi? Ya, sekarang silakan bagi 2 kelompok untuk pelajarannya, 1 kelompok, untuk kelompoknya 1 kelompok.
surah Al-Fatihah beserta artinya. Dan untuk kelompok 2 silakan cari isi surah Al-Ikhlas beserta artinya. Bapak beri waktu sekitar 5 menit. Sudah. Ya, silakan kepada kelompok 1 untuk menunjukkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan silakan. Assalamualaikum dari kelompok 1 yang menyampaikan hasil diskusi kami. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Kedua, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tiga, segala puji tertentu bagi Allah yang memelihara dan mentakdirkan sekalian alam. Empat, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Lima, yang menguasai pemerintahan hari pembebasan hari akhirat. Enam, Engkaulah saja ya Allah yang kami sembah dan kepada Engkaulah saja kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau telah murkai dan melakukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya, baiklah Bu Saleh, sekarang dah tepuk tangan. Silakan kepada kelompok 2 untuk menunjukkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan silakan. Assalamualaikum, saya kelompok 2 yang menyampaikan hasil diskusi. Artinya, katakanlah Muhammad ialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula dianakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Lalu kembali. Baik.
Jadi kesimpulan pada pertemuan kita hari ini adalah isi kandungan surah Al-Fatihah dan Ikhlas, yaitu tentang sama-sama adalah perayaan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-Fatihah adalah surah yang paling agung dan surah Al-Ikhlas adalah surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah dan sama-sama memiliki makna tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Bapak ada tugas rumah buat kalian, silakan kerjaan. Dan ini soal dari Bapak. Yes,